Kalau membangun hubungan itu bagi kami biasanya gitu. Kalau anggota yang baru biasanya pengenalan dulu dengan organisasi kami. Setelah dia mengetahui kegiatan atau proses kita, tentunya ketertarikan dia atau tidak kan akan timbul. Nah, begitu dia ada minat untuk bergabung bersama kami, tentunya akan kami beri pengertian atau arahan sesuai dengan aturan yang ada di organisasi kami kan. Jadi biasanya kalau yang baru itu kan hanya apa hanya melihat sepintas saja, tapi ketika dia terlibat langsung dan tidak langsung, dia akan menimbangkan, berpikir, oh, aku mau masuk enggak ya. Nah, ketika dia menetapkan putusan untuk masuk, ya kan kita berikan arahan seperti apa di organisasi ini, aturan seperti apa gitu. Biasanya kalau karena kami bergabung dalam seni pertunjukan, itu kami kalau menegur anak atau anggota atau pemain atau aktor gitu ya, tidak ketika dia banyak orang, ketika dia pentas atau ketika latihan. Yang jelas ketika banyak orang, kita akan menegur tentu dengan sendirinya, tidak menyalahkan, tetapi menasehati. Contohnya, wah itu sudah bagus, ini sudah bagus, tetapi lebih bagus lagi kalau seperti ini. Jadi tidak menyakitkan hati. Kamu itu sudah bagus, cuman nek iki kok buat seperti ini akan lebih bagus. Karena yang jelas itu harus menghindari ketika dia di depan orang kok disalahkan, akan malu untuk selamanya. Makanya harus sendiri, dan walaupun sendiri harus hati-hati. Karena apa? Biar tidak merasa sakit dan akan apa ya, akan turun mental yang jelas. Terus kita yang jelas tidak menyalahkan. Terus apa itu, harus memberikan solusi. Yang terbaik itu iso nyalahke, ning harus ada solusinya. Orang kok nyalahke, ning tidak ada solusi. Nah, tetapi disampaikan dengan arif dan ketika dia tidak di depan publik. Begitu. Biasanya kita lihat apa argumen dia tidak setuju. Karena mungkin ketidaksetujuan dia itu juga mungkin ada sedikit sisi yang benar juga kan. Seperti itu biasanya setelah dia diberi pengertian, diberi masukan, itu nanti juga mungkin akan berubah pikiran. Bukan berarti kita mengintimidasi terus apapun kudu melaku, tidak. Tetapi walaupun seperti itu, memang itulah sebuah organisasi, pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi harus jelas, kok ora setuju, ini alasan apa, dengan alasannya apa. Makanya harus selalu bijaksana. Kalau misalkan, oh aku tidak setuju seperti ini, ya kita harus memberikan ruang kepada orang yang tidak setuju. Misalkan, oh aku rasa cocok ini pengiring, oh ini. Ya sudah, gue maunya seperti apa gitu. Oh saya gini aja, ya sudah. Berarti kita tempatkan sesuai dengan sesuai dengan cara sekolah, sesuai dengan kurikulum gitu. Tetapi segala bagian apa gitu. Ya, seperti itu. Jadi menghindari hal-hal yang sifatnya itu dia belajar di sini, ini selalu disalahkan, kok aku rasa cocok lagi ngopo yo, menghindari seperti itu. Walaupun dia ada yang sedikit tidak setuju, tetapi setelah ada pemahaman mungkin saja, karena beberapa kali setelah dia tahu oh seperti ini, dia akhirnya berpikir, tidak hari itu juga dia memutuskan, tetapi lain hari setelah dia berpikir, terus lain hari datang, oh ya bisa Pak, saya seperti itu, bisa menerima dan sebagainya. Kalau di seni pertunjukan seperti kami itu, kami sebenarnya sudah melihat, misalkan saya seorang sutradara gitu, biasanya kalau saya menggunakan naskah atau apa, takon moco sih acara naskah ini gitu. Sebelum dia saya casting ini kowe tak dadek opo, kamu menjadi ini.
Itu biar saya bisa menjajaki dia seperti apa, takkan mau naskase, setelah itu tahu baru saya casting. Nah, ketika perjalanan casting itu kok tidak cocok, kami tidak pernah untuk menyalahkan, tetapi ada solusi. Belajar lebih giat lagi. Seperti tadi saya bilang, sebaiknya seperti ini, sebaiknya seperti ini. Jadi yang jelas sebagai seorang pemimpin itu untuk memotivasi dia supaya dia bisa. Jangan merasa ketika dia belajar terus merasa wah aku raiso aku rawai. Tetapi kita bangun sebuah pemikiran bagi dia, dia harus bisa, dia harus mampu seperti itu. Kalau dia punya pemikiran saya harus bisa, saya harus mampu, berarti dia tipe orang yang mau maju. Nenek apa-apa terus menyerah, itu tipe orang yang tidak mau maju. Karena apa? Kalah sebelum bertanding tuh. Nah, kita pintar-pintar sebagai orang yang di depan memberi solusi agar dia punya semangat untuk belajar, untuk berkarya, untuk berkarir. Evaluasi itu selalu kami berikan. Evaluasi itu kita mengevaluasi setelah ada pementasan misalkan. Di pementasan itu sama sebenarnya. Walaupun ada sedikit kekurangan bagi seorang pemimpin, itu memang di depan anggota atau kalau saya sebut anak-anak saya, anak-anak kita itu nggak pernah menyalahkan. Besok lagi kalau ada casting seperti ini nanti seperti ini, anaknya seperti ini. Jadi evaluasi itu penting sekali karena apa? Untuk peningkatan pemahaman dia, baik itu dalam berorganisasi, baik itu ketika dia berdisiplin dalam latihan dan sebagainya. Itu memang kami selalu menekankan untuk ada evaluasi. Nah, evaluasi itu bagi kami penting karena apa? Timbal balik. Saya ingin juga ada masukan dari anggota kepada kami misalnya. Pak, pengen ini jangan aku seperti ini loh. Berarti kan secara tidak langsung itu kan kritik bagi kami. Itu kritik bagi kami itu akan kami pikirkan ketika nanti ada program. Oh, ternyata benar. Seperti yang diutarakan oleh anggota ketika evaluasi dia punya ide atau gagasan seperti ini, berarti dia juga memahami akan hal yang kita kerjakan. Jadi timbal baliknya. Sering itu, misalkan kita mengatur jadwal saja, pasti pendapatnya berbeda, wah karena kesibukan dan sebagainya. Pendapat berbeda itu hal yang wajar. Nah, dari perbedaan itulah kita nanti akan menjadi orang-orang yang dewasa. Dari perbedaan itulah kita akan bisa mengatur waktu sebenarnya. Contoh, misalnya yang satu kuliah, si satu SMA. Kuliah tidak mulai wengi-wengi. Ini saya SMA, aku jam terus setengah ngomong. Padahal kita ada latihan jam 7 misalkan. Sing kuliah orang Bali gitu. Terus kita pasti mencari solusi nih. Kira-kira iso kumpul jam berapa ya? Nah, itu kan juga suatu pendapat yang tidak pas mengerucutnya. Berarti di situ ada musyawarah, ono kesepakatan, terus ono dialog. Artinya dialogis supaya dari beberapa argumen atau pendapat yang berbeda-beda, tetapi dapat kita satukan dalam satu misi seperti itu. Itu pasti bagi anggota yang baru sering juga muncul pertanyaan seperti itu karena jadwal kesibukan mereka belum sinkron. Tetapi kalau sudah anggota yang lama pasti tahu. Nah, perbedaan itu wajar saja dan yang jelas kita cari solusinya. Terbaiknya seperti apa supaya kegiatan dia secara pribadi tidak terganggu, tetapi kegiatan kita sebagai organisasi juga bisa berjalan. Seperti itu. Biasanya kita kerjasama dengan teman-teman pengurus kabupaten itu, tidak hanya pengurus, tetapi semua anggota.
kita punya target. Misalkan kompak itu kan perlu juga ada target. Kompak nek kompak tidak positif kan. Jadi kompak itu nanti ada targetnya. Kalau ada target berarti dia pasti punya punya keyakinan atau punya ide-ide yang nantinya bisa muncul ketika kita bertemu, terus menyatukan persepsi. Yuk, tahun ini kita pentas ini targetnya apa ya? Contoh misalkan, kalau kita mau festival, tahun ini kita festival, targetnya apa? Targetnya tidak menang enggak apa-apa, tetapi main sebaik mungkin. Urusan menang dan kalah itu nanti lain. Yang penting kita main sebagus mungkin sesuai dengan karakter, sesuai dengan arahan dari sutradara apa. Ada ya pemimpin lah seperti itu. Nah, itu kekompakan itu harus kita bangun. Harus kita bangun ketika awal kita mau latihan, dan kekompakan itu nanti yang jelas akan memunculkan hasil yang baik. Karena apa? Semua melalui proses. Kalau kita kompak, prosesnya bagus, pasti hasilnya bagus. Tetapi kalau kita tidak kompak, tidak bersatu, prosesnya juga tersendat-sendat, hasilnya tidak akan maksimal. Seperti kehidupan sebenarnya. Kalau kita tidak mau proses kehidupan ini, kamu tidak akan jadi sesuatu. Tetapi kalau kamu mau proses, itu pasti akan menjadi sesuatu. Artinya apa? Ya nek cah sekolah belum sinau, istilahnya belum membuat tugas yang diberikan oleh entah itu dosen, entah itu orang tua, itu namanya proses kehidupan. Tetapi kalau kamu membantah orang tua dan sebagainya, kamu tidak akan menjadi sesuatu. Proses itu sama, baik di dalam organisasi, baik dalam kehidupan sehari-hari, kayak gitu.